Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai sifat fisika dan kimia, alkana, alkena, dan alkuna. Lanjut yuk. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, kalian dapat memahami sifat fisika dan kimia alkana. Kedua, kalian dapat memahami sifat fisika dan kimia alkena. Dan yang ketiga, kalian dapat memahami sifat fisika dan kimia dari alkuna. Kita mulai dari yang pertama, sifat fisika alkana. Yang pertama adalah wujud. Jadi, pada suhu 20 derajat, 4 suku pertama alkana yaitu metana, etana, propana, dan butana itu berbentuk gas atau berwujud gas. Lalu suku kelima hingga ke-16, jadi mulai dari pentana sampai 16 itu wujudnya cair, sedangkan suku-suku di atasnya jadi 17 ke atas itu wujudnya adalah padat. Lanjut ke kelarutan alkana. Alkana itu bersifat hidrofobik. Hidro air, fobik itu tuh tidak suka. Nah, berarti dia tuh tidak suka air, makanya dia itu tidak larut di dalam air. Lanjut, ada titik didih alkana. Nah, titik didih alkana itu akan bertambah secara linier atau bertambah itu sesuai dengan bertambahnya jumlah atom karbon dan massa molekulnya. Jadi gini, misalnya ada propana sama butana, maka titik didihnya akan lebih tinggi si butana karena butana C-nya 4 dan propana C-nya 3, begitu ya. Nah, dan rantai lurus itu biasanya akan lebih tinggi titik didihnya daripada yang bercabang. Untuk lebih jelasnya, bisa baca di modul Ibu. Selanjutnya adalah sifat kimia alkana. Nah, yang pertama dia tidak reaktif, jadi dia cenderung tidak reaktif. Yang kedua, dia akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air serta energi. Yang ketiga, dia akan bereaksi dengan halogen menghasilkan alkil halida. Yang keempat, dia dapat bereaksi dengan asam nitrat. Dan yang kelima, dia dapat bereaksi dengan asam sulfat. Nah, reaksi-reaksi dari alkana ini akan kita bahas minggu depan ya di reaksi-reaksi alkana, alkena, dan alkuna. Kita lanjut dulu ya ke sifat fisika alkena. Jadi sebenarnya sifat fisika dari alkana, alkena, alkuna itu sama, hanya saja nanti dibahas secara rinci masing-masing. Nah, yang kedua ini adalah sifat fisika alkena. Yang pertama sama, ada wujud. Wujud itu bedanya gini, kalau di suhu kamar, 3 suku pertama itu gas. Jadi etena, propena, dan butena itu bentuknya gas. Suku berikutnya itu bentuknya cair, dan suku-suku tinggi itu bentuknya padat. Nah, kelarutan alkena itu masih sama. Alkena bersifat relatif nonpolar. Nah, nonpolar itu apa sih Bu? Nonpolar itu sukar larut dalam air gitu ya. Nah, yang ketiga adalah titik didih alkena masih sama. Titik didihnya akan bertambah jika bertambahnya jumlah atom karbon. Jadi misalnya nih butena dengan pentena, maka akan lebih tinggi titik didih dari pentena, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sifat kimia alkena. Sifat khas dari alkena adalah ikatan rangkap duanya, ya kan? Maka dia memiliki reaksi-reaksi khusus, yaitu adisi, polimerisasi, dan pembakaran. Adisi itu apa sih? Nah, adisi adalah pemutusan ikatan rangkap, sedangkan polimerisasi adalah penggabungan molekul sederhana menjadi molekul besar. Kita lanjut ke alkuna. Sekarang sifat fisikanya. Yang pertama, wujud. Wujudnya pada suhu kamar untuk 3 suku pertama itu bentuknya gas, suku berikutnya cair, dan suku-suku tinggi itu padat. Lalu kelarutan alkuna. Nah, kalau alkuna ini sedikit larut dalam pelarut organik, jadi seperti alkohol, aseton itu dia sedikit larut. Nah, titik didih alkuna itu masih sama seperti yang lain. Dia akan bertambah ketika suku alkuna semakin tinggi. Ini maksudnya seperti ini. Propuna dengan butuna kan sukunya tinggi butuna karena C-nya 4. Maka butuna akan lebih tinggi titik didihnya daripada propuna, seperti itu.
Mungkin itu saja untuk hari ini. Oh, belum, masih ada sifat kimia. Nah, sifat kimianya masih sama seperti si alkena. Karena dia memiliki ikatan rangkap 3, maka dia memiliki reaksi-reaksi khusus, yaitu ada adisi, polimerisasi, dan pembakaran. Masih sama seperti tadi, adisi itu adalah pemutusan ikatan rangkap. Jadi nanti ikatan rangkap 3-nya bisa diputus menjadi rangkap 2, lalu rangkap 1. Nah, yang kedua adalah polimerisasi. Polimerisasi itu nanti penggabungan molekul sederhana menjadi molekul besar. Seperti itu ya. Untuk reaksi-reaksi ini akan kita bahas lebih lanjut minggu depan. Nah, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.